Cinta adalah sebuah perasaan yang indah, tapi terkadang cinta bisa menjadi sumber penderitaan. Cinta bisa berawal dari senyuman dan bisa berakhir dengan sebuah tangisan. Pendekatan perlu untuk dilakukan karena pendekatan, pasangan akan menunjukkan rasa saling menghormati, saling memahami, dan saling mendukung. Berkenalan tidak hanya mengenal satu sama lain, tapi juga mengenal sifat asli dari pasangan, baik sifat baik maupun sifat buruknya. Oleh sebab itu, dalam hubungan berpacaran, pasangan butuh proses untuk saling mengerti. Dalam hubungan berpacaran, tentunya terjadi masalah yang salah satunya adalah kekerasan. Kekerasan dalam pacaran bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, karena kekerasan dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi. 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Di negara-negara Afrika dan Asia, tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi, yaitu sekitar 37%. Simfoni PPA tahun 2016 menyebutkan bahwa dari 10.847 pelaku kekerasan, sebanyak 2.090 pelaku kekerasan adalah pacar atau teman. Kekerasan dalam berpacaran terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan pembatasan fisik. Yang pertama, kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain. Yang kedua, kekerasan emosional atau psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan, dan lainnya. Yang ketiga, kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya, seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangan. Yang keempat, kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Yang kelima, kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan banyak menghantui perempuan dalam berpacaran, seperti pasangan terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan hingga mudah marah dan suka mengancam. Untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah pencanangan 3Ns, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Hukuman bagi pelaku penganiayaan biasa menurut KUHP pasal 351 adalah ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan denda hingga 4,5 juta. Untuk penganiayaan ringan menurut KUHP pasal 352 adalah jika penganiayaan tak berakibat sakit atau menghambat pekerjaan, hukumannya adalah penjara hingga 3 bulan dan denda hingga 4,5 juta. Sedangkan untuk penganiayaan berat menurut KUHP pasal 354, bila sengaja melukai berat orang lain penjara hingga 8 tahun, dan mengakibatkan kematian penjara hingga 10 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran, di antaranya yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kebiasaan tidak baik seperti memakai narkotika, minum miras, sering bertengkar, tidak bisa mengontrol emosi, perempuan menyerang lebih dulu, terjadinya perselingkuhan, pasangan menganggur, dan media sosial. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam pacaran di antaranya yaitu terjadi gangguan kesehatan dan psikis perempuan yang menjadi korban, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan post-traumatic stress disorder, terpapar infeksi HIV/AIDS, mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, serta mengalami gangguan-gangguan perilaku seperti upaya bunuh diri. Berikut ini tips dan cara agar terhindar dari kekerasan dalam berpacaran, yaitu yang pertama, sebelum memutuskan memiliki hubungan dekat, cobalah untuk mencari tahu latar belakang pasangan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena akan berpengaruh pada hubungan selanjutnya. Yang kedua, awali hubungan dengan membangun komitmen bersama untuk saling menghargai dan tidak ada kekerasan. Yang ketiga, apabila mengalami kekerasan, kembali pada prinsip bahwa kekerasan dalam pacaran tidak bisa ditoleransi. Yang keempat, bila sulit keluar dari dominasi, buatlah perencanaan untuk menyelamatkan diri. Carilah bantuan pada orang terdekat dan jangan takut untuk bersuara. Yang kelima, mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kekerasan seperti foto, rekaman suara atau video, keterangan saksi, dan lain-lain. Yang keenam, kekerasan yang dilakukan pelaku adalah tindak kriminal. Dengan demikian, kamu bisa melaporkan langsung ke polisi, yaitu ke unit PPA. Dan yang ketujuh, sebagai korban kekerasan, kamu juga bisa meminta bantuan kepada Komnas Perempuan dengan menghubungi nomor
021 390 3963. Kekerasan dalam berpacaran adalah masalah yang serius yang tidak boleh diabaikan. Mari bersama-sama bekerja untuk menciptakan hubungan yang sehat, penuh kasih dan bebas dari kekerasan.